Selamat malam di Pocong Radio, di mana kamu akan mendengarkan kisah-kisah seram buatanku sendiri. Kisah kali ini, tokoh utamanya bernama Lutfi. Lutfi bekerja sebagai salah satu perangkat desa yang tugasnya membantu Pak Kades. Setiap pagi sebelum Lutfi berangkat, dia selalu memanasi motornya di depan rumah. Seperti pagi itu, Lutfi sedang berada di depan rumahnya sambil memanasi motor. Tiba-tiba Lutfi melihat ada 3 orang ibu-ibu yang lewat sambil mengobrolkan sesuatu. Dari sekilas yang didengar oleh Lutfi, mereka semua sedang membahas tentang Pak Adi yang tiba-tiba bisa menjadi orang yang kaya di desa ini. Memang akhir-akhir ini banyak warga desa yang curiga kepada Pak Adi karena Pak Adi ini yang sebelumnya bisa dibilang biasa-biasa saja, tapi mendadak bisa menjadi orang yang sangat kaya di desanya. 5 bulan yang lalu, Pak Adi ini masih biasa-biasa saja, masih menjual soto di sebuah ruko yang ada di pinggir jalan. Pada saat itu bisa dibilang ekonomi Pak Adi ini sedang mengalami kesulitan karena tempat jualannya ini sepi dari pelanggan. Bahkan ada kabar yang mengatakan bahwa Pak Adi ini sempat ingin menutup usahanya dan menjual rukonya itu. Dan hasil dari jualan ruko akan digunakan Pak Adi untuk membuka usaha lain. Tapi sekitar 2 minggu kemudian, mendadak rukonya Pak Adi ini didatangi banyak orang yang ingin makan sotonya Pak Adi. Hal itu terasa aneh karena bisa tiba-tiba menjadi sangat ramai. Bahkan sekitar 2 minggu kemudian, Pak Adi ini mampu membeli beberapa kendaraan. Dan puncaknya sekitar 3 bulan kemudian, Pak Adi ini mampu membeli 2 rumah yang ada di desa ini. Hal itulah yang membuat para warga desa ini merasa curiga kepada Pak Adi. Setelah cukup lama memanasi motor, Lutfi pun berangkat bekerja menuju ke balai desa. Sesampainya di sana, Lutfi langsung masuk ke ruangan, mengambil berkas-berkas, kemudian menyalakan laptop dan mulai bekerja. Sekitar pukul 8 pagi, Lutfi mendengar di ruangan sebelah ada 2 orang yang sedang berbicara. Suaranya terdengar seperti Pak Jamal dan Pak Kades. Dari obrolan itu, Pak Jamal ini sedang melapor kepada Pak Kades. Nah, Pak Jamal ini adalah seorang hansip yang tugasnya menjaga di desa ini. Setiap malam, sekitar 1 bulanan, Pak Jamal selalu melihat Pak Adi keluar masuk ke sebuah kontrakan. Dan hal itu membuat Pak Jamal merasa aneh. Pertama, Pak Adi baru saja membeli 2 rumah. Tapi kenapa Pak Adi lebih memilih tinggal di sebuah kos-kosan? Dan yang kedua, saat pertama Pak Adi datang di kos itu, Pak Adi memberikan sejumlah uang kepada penghuni kos lain dengan syarat mereka pindah dari kos ini. Karena uangnya cukup banyak sehingga orang-orang itu pun pindah dari kos tersebut. Sehingga kos-kosan itu cuma ditinggali oleh Pak Adi sendirian. Nah, Pak Kades yang mendengar ceritanya Pak Jamal menyuruh Pak Jamal untuk jangan berpikiran buruk terlebih dahulu. Lebih baik kita mencari bukti sebelum mengambil tindakan. Karena jika melakukan sesuatu tanpa ada hal yang jelas, maka dikhawatirkan akan menimbulkan keributan di antara para warga. Si Lutfi terus mendengarkan obrolan tersebut sambil mengerjakan tugasnya. Saat malam hari, Lutfi ini sedang membeli rokok di warung di dekat rumahnya. Saat perjalanan pulang, Lutfi melihat Pak Adi berjalan sambil menenteng kantong kresek berwarna hitam di tangan kanannya. Melihat Pak Lutfi, Pak Adi ini
agak sedikit kaget. Lalu si Lutfi ini menyapa kepada Pak Adi. "Selamat malam Pak Adi." "Oh iya, selamat malam Mas Lutfi." Mereka berdua ini gak ngobrol, cuma ya menyapa. Kemudian Lutfi melanjutkan jalan, Pak Adi pun juga terus berjalan. Baru beberapa langkah, Lutfi ini tiba-tiba teringat. "Loh, Pak Adi ini mau kemana? Kan jalan ke rumahnya nggak lewat sini. Kok bisa Pak Adi di sini?" Nah, saat itu juga si Lutfi ini teringat oleh ucapannya Pak Jamal. Kalau Pak Jamal sering melihat Pak Adi ini keluar masuk ke sebuah kos-kosan. Karena penasaran, diikutilah Pak Adi. Tapi posisi Lutfi ini berada sekitar 20 meter di belakang Pak Adi dan berusaha agar tidak membuat Pak Adi ini curiga. Setelah cukup lama mengikuti Pak Adi, ternyata benar dikatakan oleh Pak Jamal. Pak Adi ini masuk ke sebuah kos-kosan. Jadi kos-kosan itu berlantai 2. Lantai pertama ada 4 kamar dan lantai kedua juga ada 4 kamar. Terus kamar yang dimasuki Pak Adi ini berada di lantai bawah di pojok sebelah kanan. Setelah Lutfi ini melihat Pak Adi masuk ke kos-kosan itu, Lutfi juga agak bingung ya, karena kos-kosan itu sangat-sangat sepi, bahkan lampunya pun tidak dinyalakan. Karena memang Lutfi ini tidak mau berpikiran buruk, ya akhirnya Lutfi memutuskan untuk pulang saja. Besoknya saat siang hari, Lutfi ini datang ke rukonya Pak Adi untuk membeli soto. Karena pagi tadi anaknya, katanya sang istri meminta untuk dibelikan soto. Ya, namanya juga anak satu-satunya. Maka Lutfi ini akan menuruti permintaan anaknya tersebut. Sesampainya di tempat jualan Pak Adi, kondisinya sangat-sangat ramai. Semua kursi penuh, bahkan banyak orang yang berdiri untuk mengantri, termasuk si Lutfi ini. Karena Lutfi ini curiga dengan beberapa orang yang membicarakan Pak Adi yang buruk, dan semalam juga Lutfi melihat Pak Adi masuk ke sebuah kos-kosan. Timbul kecurigaan di pikirannya Lutfi. Lutfi pun mencoba mengamati kondisi jualannya Pak Adi. Dia melihat dari para pembeli, terus kondisi tempatnya, tembok-temboknya, terus sampai ke tempat jualannya di mana soto itu dituang atau dibuat. Semuanya terlihat biasa-biasa saja. Orang-orang makan dengan biasa, terus di tembok-tembok bagian rukonya Pak Adi juga tidak ada hal-hal aneh, seperti mungkin ada bungkusan-bungkusan hitam atau mungkin ada sesuatu yang ditempel-tempel. Tapi temboknya ini bersih, tidak ada apa-apa. Terus kuali tempat Pak Adi ini memasak sotonya, di sana juga tidak ada hal yang mencurigakan. Seandainya memang ada hal yang mencurigakan, maka semua orang yang beli ini dapat melihatnya, karena kuali itu berada di bagian depan dan semua orang yang ingin membeli pun bisa dapat melihat ke kuali tersebut. Setelah beberapa menit mengantri, akhirnya Lutfi ini mendapatkan soto. Lalu dia bergegas pulang. Sesampainya di rumah, Lutfi ini memasukkan sotonya ke dalam sebuah mangkok yang agak besar. Kemudian dia bersama istri dan anaknya yang masih umur sekitar 6 tahunan mulai melakukan makan siang bersama. Lutfi dan istrinya mulai memakan soto Pak Adi dengan lahap, karena dia baru menyadari bahwa soto buatan Pak Adi ini terasa sangat-sangat enak. Mungkin hal ini yang membuat sotonya Pak Adi banyak yang suka dan tempatnya selalu ramai dan tak pernah sepi dari orang yang membeli. Namun, anaknya Lutfi ini
mempunyai sesuatu yang berbeda. Anaknya Lutfi baru makan satu suap, tiba-tiba berhenti dan memainkan makanannya dengan cara mengaduk-ngaduk dengan sendok. Istrinya sempat bingung lalu berkata, "Loh, kok nggak dimakan? Katanya mau minta soto." Tiba-tiba anaknya Lutfi ini berkata, "Nggak mau ah, sotonya nggak enak. Sotonya bau." Hah? Lutfi dan istrinya pun bingung. Mereka berdua sama-sama mengendus soto yang ada di depannya. Dan dari aroma yang dicium tidak ada hal yang aneh. Cuma ada aroma soto seperti biasanya. Si istrinya Lutfi ini mencoba menyuapi anaknya. Baru beberapa kali kunyah, tiba-tiba sang anak ini melepeh makanannya di atas piring. Kemudian menolak untuk melanjutkan makan soto tersebut. Lutfi dan istrinya pun bingung, kenapa anaknya kok gak suka makan soto, padahal sotonya enak. Akhirnya sang istri pun mengalah dan membuatkan telur mata sapi untuk dimakan anaknya. Dan saat telur mata sapi itu matang, anaknya pun makan dengan lahap. Berbeda saat sang anak ini makan soto yang dibeli dari Pak Adi. Dari sini Lutfi kecurigaannya semakin besar. Apakah memang ada hal yang aneh terhadap sotonya Pak Adi? Karena anak kecil kan bisa dibilang masih polos, masih suci, jadi sensitif dengan hal-hal yang aneh. Malamnya, Lutfi ini sekitar jam 10 baru pulang dari acara kumpul-kumpul warga yang letaknya tidak jauh lah dari rumahnya si Lutfi ini. Saat perjalanan pulang, Lutfi kembali bertemu dengan Pak Adi yang masih membawa hal yang sama, yaitu sebuah kantong kresek hitam. Lutfi pun menyapa, "Selamat malam Pak Adi." "Oh, selamat malam Mas Lutfi." Lutfi pun berjalan pulang dan Pak Adi masih terus berjalan. Ya Lutfi tahu, mungkin Pak Adi ini mau ke kos yang kemarin gitu. Saat di perjalanan, Lutfi menemukan sesuatu yang aneh di jalan. Dia melihat ada tetesan darah. Dia mencoba memegang darah itu dan darahnya masih segar. Terus si Lutfi ini mengamati ceceran darah yang ada di jalan tersebut. Dan ternyata darah itu menuju ke bungkusan hitam yang dibawa oleh Pak Adi tersebut. Nah, hal inilah yang membuat Lutfi ini semakin curiga terhadap Pak Adi. Terus, Lutfi pun mencoba mengikuti Pak Adi dari belakang. Setelah berjalan terus, si Lutfi ini tiba-tiba berpapasan dengan Pak Jamal. Posisinya itu ada di perempatan. Jadi Pak Adi sudah jauh di depan, sementara Lutfi ini masih di perempatan. Pak Jamal pun bertanya, "Loh Lut, malam-malam mau kemana?" Tanya Pak Jamal. Ini Pak, aku mau ngikutin Pak Adi. Tadi kok aku menemukan ada darah yang berceceran di jalan. Terus pas aku lihat-lihat, kayaknya darah itu berasal dari kantong hitam yang dibawa oleh Pak Adi. Yang benar. Iya Pak. Bentar ya Pak, aku mau ngikutin Pak Adi. Kemudian si Pak Jamal pun ditinggal oleh Lutfi dan Lutfi bergegas mengejar Pak Adi yang sudah tidak kelihatan. Setelah Lutfi ini sampai di depan kos-kosan yang ditinggali Pak Adi, dia mengamati kondisi sekitar yang sangat-sangat sepi. Lutfi ini bersembunyi di balik pohon mangga yang ukurannya sangat besar. Si Lutfi terus mengamati kondisi kos itu dan terlihat tidak ada aktivitas sama sekali. Namun beberapa saat kemudian Pak Adi keluar dari kamarnya menuju ke toilet yang ada di sebelah kiri. Terus
Si Lutfi ini merasa, oh inilah kesempatan. Lutfi pun berjalan mengendap-mengendap menuju ke kamarnya Pak Adi. Sesampainya di depan kamar itu, Lutfi ini mencium bau yang aneh. Baunya wangi, seperti bau bunga. Terus si Lutfi ini pun membuka pintunya yang ternyata tidak terkunci. Sedikit dibuka, kemudian Lutfi mengintip. Betapa terkejutnya Lutfi, ternyata di kamar itu semua temboknya ini dikelilingi oleh kain hitam. Kemudian di lantai itu ada sebuah nampan berisikan bunga 7 rupa dan ada kantong kresek hitam, dan diyakini bahwa kantong kresek itu adalah kantong kresek yang dibawa oleh Pak Adi tadi. Lutfi semakin penasaran, kemudian dia memberanikan diri untuk masuk ke kamar itu. Lutfi kemudian membuka kantong kresek tersebut, dan ternyata isinya adalah 1 ekor ayam jantan berwarna hitam dengan kondisi yang sudah dipotong, dan darahnya ini masih terbilang masih segar, berarti baru saja dipotong. Dari sini Lutfi yakin kalau Pak Adi ini sudah melakukan sesuatu hal yang dilarang. Mungkin inilah yang disebut yang namanya pesugihan. Awalnya Lutfi ini berencana ingin melapor ke Pak Kades. Namun tiba-tiba dari arah belakang Lutfi mendengar ada suara langkah kaki. Belum sempat si Lutfi ini menoleh ke belakang, tiba-tiba kepalanya ini dipukul oleh sesuatu yang keras. Lutfi pun jatuh ke lantai, dan sebelum dia pingsan, dia melihat Pak Adi sudah berdiri sambil memegang sebuah balok kayu. Beberapa detik kemudian, semuanya menjadi gelap. Entah sudah beberapa lama si Lutfi ini pingsan, tiba-tiba dia tersadar dengan kaki dan tangannya sudah terikat oleh tali yang sangat kuat. Mulutnya disumpal oleh kain, dan kepalanya ini menetes darah yang masih sangat segar. Mungkin ini akibat dari pukulan yang diterimanya tadi. Sementara itu, di depannya terlihat Pak Adi yang sedang menyalakan lilin, kemudian bersila di lantai. Pak Adi kemudian berkata, Lutfi, seharusnya kamu gak ikut masalah-masalah seperti ini. Kamu tuh seharusnya tenang tinggal di rumah. Kenapa kamu malah ikut campur masalahku? Ya, aku bisa dibilang beruntung karena kamu datang ke sini, sehingga kamu akan aku jadikan tumbal malam ini. Dan setelah tumbalmu, aku bisa santai selama setahun tanpa harus melakukan tumbal ayam hitam lagi. Lutfi ini kemudian menggeliat-geliat, mencoba melepaskan ikatan tali. Namun karena ikatannya sangat-sangat kuat, Lutfi pun tidak berhasil membuka ikatan tersebut. Tanpa disadari, Pak Adi ini mulai komat-kamit membaca kalimat yang terdengar tidak jelas, sebuah bahasa asing yang terus diulang-ulang oleh Pak Adi. Mula-mula kondisi ruangan ini biasa-biasa saja, namun tiba-tiba Lutfi merasa bulu kuduknya berdiri dengan hebat. Lalu lilin yang ada di depan Pak Adi ini yang awalnya apinya tenang, tiba-tiba bergoyang-goyang. Padahal di dalam ruangan ini tuh tertutup, mana ada angin bisa masuk. Tapi kondisi angin yang tidak ada itu malah justru terasa aneh, karena api yang di lilinnya tadi itu terus saja bergoyang-goyang seakan ada yang meniup. Beberapa detik kemudian, tiba-tiba dari tembok sebelah kanan muncul sebuah sosok. Sosok itu berwarna hitam, besar, matanya merah, kemudian mempunyai 2 taring yang sangat besar dengan lidah yang menjulur. Sosok itu tiba-tiba muncul dan berada di depannya Pak Adi menatap ke arah Lutfi. Lutfi yang melihat sosok itu ketakutan dan terus berusaha untuk melepaskan tali ini. Lutfi ini sudah terbayang, wah ini mungkin akhir dari hidupku. Aku harus cepat
melepaskan ini dan kabur dari sini. Tapi ya usahanya Lutfi sia-sia karena memang ikatannya sangat-sangat kuat. Lutfi mencoba berteriak pun juga percuma karena mulutnya tersumpal oleh kain. Lutfi masih berusaha, namun si Pak Adi ini terus saja membaca kalimat-kalimat yang aneh. Terus sosok itu tiba-tiba mulai mendekat ke arah Lutfi. Lutfi semakin ketakutan dengan sosok yang semakin mendekat. Lutfi sudah mempunyai pandangan bahwa inilah akhir hidupku. Beberapa detik kemudian terdengar suara dar. Pintu ada yang mendobrak. Kemudian Pak Jamal, Pak Kades masuk. Kemudian di belakangnya ada para warga yang sudah berkumpul. Hal itu membuat Pak Adi kaget dan menghentikan mantra-mantra atau kalimat-kalimat yang aneh yang baru saja diucapkannya. Dan setelah Pak Adi ini berhenti membaca, sosok itu tiba-tiba menghilang. Namun para warga ini sudah melihat sosok terlebih dahulu. Akhirnya para warga ini menangkap Pak Adi. Terus Pak Jamal ini melepas ikatannya Lutfi. Dan Lutfi ini berkata, "Loh, Pak Jamal, kamu kok bisa datang ke sini?" Nah, Pak Jamal mulai cerita. Tadi sewaktu bertemu Lutfi di perempatan, Pak Jamal ini merasa aneh dengan ceritanya Lutfi. Kemudian Pak Jamal berinisiatif datang ke rumah Pak Kades dan menceritakan tentang yang dikatakan Lutfi. Kemudian Pak Kades ini bersama para warga ini menuju ke kos-kosan yang biasa ditinggali oleh Pak Adi. Dan ketika pintu didobrak, kondisi Lutfi sudah terikat dengan kepalanya mengeluarkan darah dan ada sosok hitam yang terlihat di sana. Malam itu warga desa ini gempar karena Pak Adi ketahuan telah melakukan praktek pesugihan. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata orang yang mempunyai kos-kosan itu sudah melakukan kerjasama kepada Pak Adi untuk tidak membocorkan rahasianya tersebut. Akhirnya kejadian malam itu membuat warga desa ini semakin yakin bahwa keyakinannya terhadap Pak Adi yang melakukan praktek pesugihan ternyata memang benar. Untungnya Lutfi selamat karena para warga telah berhasil menyelamatkannya. Sekian untuk cerita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa.